Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemirsa Bro Nobunaga yang cerita sharing ke penulis soal Mr. Vano, yaitu sebuah alat yang bisa memisahkan air dari bensin. Jadi kalau ada botol berisi air dan bensin dituangkan di alat tersebut, maka air dan bensinnya akan misah. So I'm just simulating that right here. Okay, you see that? Check this out. And there is absolutely no water left in the bottom of that container right there. Menarik ya solusi ini ya. Karena ya sekarang adalah musimnya etanol. Bensin beretanol, di mana bensin itu akan cepat menyerap air karena dari etanolnya. Juga tentu ada namanya water separation phase, di mana air itu akan misah dari bensinnya. Jadi etanolnya akan misah dari bensinnya. Nah, soal pemisahan sendiri ini ada beberapa pendapat ya. Ada satu pendapat bahwa kalau memang bensin sudah misah, bensin misah dari etanolnya, maka itu bensinnya sendiri pun sudah jelek. Jadi bensinnya sendiri kalau sudah terpisah dari etanolnya, bensinnya sudah jelek. Jadi mesin bakal mati duluan. Ya tentu pendapat ini cuma opini ya, karena kalau memang bensinnya masih baik, terus yang kesedot airnya, ya otomatis mesin nggak akan mau nyala, karena air ada di bawah, bensin ada di atas. Sementara itu yang namanya sedotannya bensin, ya biasanya ada di bawah, bukan di atas. Jadi kalau misalnya mesin mati, ya bisa jadi karena yang kesedot adalah air, bukan bensinnya. Jadi ya itu cuma opini ya. Lagi pula penulis ini lebih percaya dengan keberadaan air ya. Sekali sudah ada air di dalam tangki, maka bensin etanol yang seger sekalipun begitu kekocok-kocok, maka etanolnya akan misah. Seperti yang ditunjukkan di video YouTube, menunjukkan ketika kandungan air itu terpisah dari bensinnya. Cuma video YouTube itu embo ya, apa bener apa enggak ya, karena kalau di tempat penulis ini pertalite-nya masih termasuk oke. 0-100 itu masih bisa 18 detik. Yang menurut penulis ini nggak ada etanolnya. Beda dari Pertamax dulu, bukan Pertamax dulu, Pertamax yang terakhir penulis coba tahun kemarin. Itu pakai Pertamax akselerasi 0-100 20 detik lebih. Pasti ada masalah pada bensinnya. Terus kemudian Pertamax Turbo juga terakhir penulis coba, ya akselerasi jadi 20 detikan. Jadi Pertamax Turbo dan Pertamax menurut penulis ada etanolnya. Ini beda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana penulis kalau pakai Pertamax itu mantep ya. Jadi tenaganya hebat sekali. Juga Pertamax Turbo paling enggak bisa, bukan Pertamax Turbo sih, Pertamax Plus ya. Tarikannya enak sekali, cuma saat itu belum 0-100an. Yang sudah 0-100an ya terakhir pakai Pertamax Premium Pertalite. Saat itu Pertalite nggak begitu sip, jadi Pertalite saat itu
saat masih ada premium ya, Pertalite saat itu 20 detikan akselerasi 0-100 ya. Sementara sekarang 18 detikan. Begitu premium hilang, setelah setahun Pertalite-nya jadi enak. Balik lagi lah ya ke Dr. Funnel itu. Dr. Funnel ini ya memang solusi oke ya, cuma tentunya ya terbatas. Dia memisahkan air dari bensin. Artinya ketika etanol dan bensinnya masih menyatu, dia nggak akan bisa memisahkan. Entah cara kerjanya pakai cara gimana, pakai cara resapan atau bagaimana, mungkin karena sifat kohesi dan adesi dari bensin dan minyak yang beda. Jadi kalau misalnya kita pakai gelas ya, kalau pakai gelas yang namanya air itu bentuk permukaannya adalah kerucut. Kalau bukan gelas, tabung kecil ya, tabung gelas kecil itu kalau kita kasih air, maka air itu permukaannya adalah cekung. Bagian tengah lebih tenggelam daripada yang sekelilingnya. Sementara kalau minyak itu nggak begitu. Kadang juga malah jadi cembung. Tentu bukan minyak ya, mungkin bensin ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Sifat kohesi dan adesi yang berbeda ini yang dipakai sebagai sarana untuk menyaring antara air dan bensin. Kalau dari demo YouTube-nya ada yang sip banget ya, airnya betul-betul hilang. Jadi botol berisi bensin dan air ya, seperempatnya air itu langsung dituang ser gitu. Nah yang lolos itu cuma bensinnya, yang airnya enggak. Dan itu terjadi dalam waktu yang cepat sekali. Completely dry, Mr. Funnel right here, water. Check this out. I've been playing with this for 2 days and it still amazes me. Nah tapi ada juga yang menunjukkan itu enggak sukses. Jadi airnya ada yang katutan, ada kotoran-kotoran yang katut. I'm going to pour some water, only water, in this filter. And it is not hydrophobic anymore. So one use and the filter's toast. I am a very unsatisfied customer and I'm not even sure if it filtered the water out of my gas in the... Terutama kalau konsentrasinya banyak. Nah, penulis pengen lihat kalau ujinya itu dilakukan misalnya 100% air. Kalau yang dituang itu 100% air, apakah airnya bakal lolos atau tidak? Itu yang pengen tahu ya. Jadi bukan campuran antara bensin dan air, tapi air 100%. Ada bro yang punya sih. Ya Bro Nobunaga ini yang punya. Kalau untuk sisi harga, penulis lihat harganya 350.000 ya alatnya ini ya. Ya kalau memang bermain-main dengan bahan bakar yang bisa terpisah antara air dan bahan bakarnya ya memang cocok sih ya. Mungkin cocok juga dengan untuk biosolar gitu. Ya pemakaiannya terutama juga untuk maritim, untuk memisahkan bahan bakar ke airnya. Cuma yang perlu diketahui bahwa alat ini tidak dipasang di saluran bahan bakar. Jadi tidak untuk memisahkan air yang sedang mengalir ke injektor. Gunanya adalah memisahkan air ketika cairan tersebut dituang.
Nah ini tentu membatasi pemakaian karena ada yang butuhnya adalah untuk menyaring air yang masuk ke injektor. Tapi ini nggak bisa ya. Setahu penulis, injektor itu bisa rusak total kalau yang mengalir itu air ya. Setahu penulis loh ya. Jadi kalau injektor pernah kena aliri air itu bisa rusak total. Setahu penulis itu yang terjadi pada injektornya solar ya. Jadi harus ganti total. Jadi ada kasus injektor gancet itu ya mungkin karena problemnya itu ya butuh ganti injektor ya. Nah masalahnya adalah orang kan nggak akan bisa tahu ya di dalam tangki itu ada airnya atau enggak. Cuma bisa menduga-duga. Penulis pun ya dulu ketika mesinnya setengah mogok gitu kan ya sampai beberapa kali nguras ya, itu air bisa dibilang gak ono ya. Yang ada cuma karat. Jadi ketika dituang disedot ada karat yang ngikut gitu. Penulis dulu juga problemnya itu bukan karena pakai bensin beretanol ya. Walau penulis pernah juga pakai bensin beretanol, tapi jelas bahwa karat yang penulis alami itu terjadinya karena pemakaian aditif. Pakai aditif PRF turbo, pakai aditif Klinos, itu jadi memperparah karat yang kelihatan jelas di bibir tangki, yang ternyata juga terjadi di bagian dalam. Bagian dalam kalau di motor penulis NMAX ini terjadi terutama di las sambungan tangki atas dan bawah. Jadi kalau di NMAX tangkinya itu terpisah jadi dua, atas dan bawah, yang kemudian dilas. Nah bagian batas tengahnya ini yang banyak sekali karatnya. Penulis ya bersihkan sendiri ya. Penulis bersihkannya pakai air. Jadi ironinya tangkinya tangki bahan bakar, tapi membersihkan karatnya pakai air. Penulis juga pakai WPC ya. Walau katanya WPC itu bisa memperparah, tapi untuk menghilangkan karat WPC paling kencang. Sebenarnya kalau ada sih pakai HCl ya. HCl terus dikocok-kocok. Soalnya kalau WPC membuat sisa logamnya bisa jadi gelap ya. Gelap itu bibit-bibit karat. Harganya juga lebih murah HCl. HCl itu 13.000 per liter. Kalau WPC ya berapa? 26.000 per liter ya. Tapi di Seona itu ya wis pakai itu. Kalau dikocok pakai WPC, pakai air, karatnya bisa betul-betul bersih. Ini ya semoga sudah nggak ada karat lagi lah di tangki ya. Penulis juga sudah ganti filternya, beli sendiri, masang sendiri. Tapi beli offline jadi kena 24.000. Kalau online bisa kurang dari 10.000. Filter aftermarket anehnya porinya jauh lebih kecil daripada filter ori ya. Filter ori itu porinya terlalu besar sehingga bisa membuat karat masuk ke injektor. Jadi ya podo ae lan percuma no filternya kalau misalnya bubuk-bubuk karate sampai ke injektor juga, dan tentunya pompa ya. Jadi pompanya jadi penuh dengan debu karat, injektornya juga ya kena debu karat. Jadi kalau untuk yang tangkinya rawan berkarat, segerakan ganti filter bensinnya dengan yang aftermarket. Kalau untuk Honda nggak tahu, tapi kalau untuk Yamaha jelas filter bawaannya itu nggak bagus.
Balik lagi ke Dokter Vano. Dokter Vano itu ya masalahnya adalah pemakaiannya adalah kalau air dan bensinnya sudah misah. Jadi nggak bisa ya kita terapkan di misalnya saluran bahan bakar gitu. Karena biasanya ya bensinnya masih nyatu. Dan kalaupun itu misah di tangki, kan nggak ada jaminan alat Dokter Vano itu bisa menyaring kalau 100%-nya adalah air ya. Tentu ada keterbatasan masa pakai kan ya, juga volume, karena sepertinya ada wadah tertentu untuk air di Dokter Vano tersebut. Jadi airnya nggak boleh lebih dari sekian mililiter gitu, karena kalau lebih dari sekian mililiter maka ya airnya bakal lewat juga kan, soalnya wadahnya wis entek. Itu mungkin cocoknya kalau kita itu memisahkan dengan sengaja. Jadi kita campur, kita kocok-kocok bensinnya dengan air, terus baru kita tuang ke lewat Dokter Vano itu. Ya tentu kita nggak harus pakai Dokter Vano untuk memisahkan bensin dengan air, karena kan bensinnya selalu berada di atas. Kita tinggal nuang dengan hati-hati, jangan sampai airnya ikut kan. Ya ini tentu lebih ideal kalau kita pakai wadah yang sedemikian rupa sehingga yang bagian bawah itu paling susah keluarnya. Tentu kalau kita lebih pingin ekstrim lagi, kita bisa reverse engineer atau mencoba mengetahui bagaimana cara kerja Dokter Vano itu. Entah mungkin bisa pakai apa ya, lapisan yang ada minyaknya, pori yang ukurannya beda, itu ya. Jadi Dokter Vano-nya sendiri cocoknya dipakai kalau kita sudah memisahkan antara bensin dan etanolnya. Ya tentu caranya kita kocok-kocok. Jadi kalau bensinnya masih fresh, kalau ada air kita kocok-kocok, ya otomatis etanolnya misah. Penulis masih belum ada kesempatan tapi ya untuk menguji Pertamax atau Pertamax Turbo. Ya wis kapan-kapan lah wis. Kalau sekarang maaf nggak ada dana. Silahkan yang lain barangkali bisa cek sendiri berapa banyak kandungan etanol di Pertamax, berapa banyak kandungan etanol di Pertamax Turbo. Silahkan share, kalau bisa saya posting video ya, nanti penulis bantu share kan. Kembali lagi, kalau alat yang sebenarnya diperlukan itu ya adalah alat yang bisa mengetahui keberadaan air di dalam tangki. Karena ya orang gimana bisa tahu bahwa di tangki itu ada airnya? Kita ngomong mobil dan motor. Kalau motor pun kadang sulit ya untuk tahu keberadaan air di dalam tangki. Penulis sendiri dulu ingin tahu ada air di dalam tangki, tak senter apa kalau gak ketok ya angel. Karena posisinya yang paling rendah itu bukan posisi yang terlihat oleh mata. Entah apakah bisa pakai kamera apa jenenge, kamera yang telolor itu loh, kamera yang pakai kabel. Apa sih jenenge kamerane ya, lali. Kamera endoskopi atau apalah gitu ya. Tapi kan yo terpaksa manual untuk lihatnya. Di mobil pun juga begitu. Ya kita juga mana tahu ketika ngisi gitu ya, yang bagian petugasnya ngiler
atau pas lagi minum, atau pas lagi macem-macem gitu. Ya kita mana tahu itu. Apalagi kalau di motor lebih rawan lagi air masuk ke tangki. Keberadaan air di tangki dalam beberapa tetes itu pun bisa menyebabkan masalah. Ya alatnya berguna sih, tapi kebutuhannya tidak secara langsung ya. Hanya kalau kita misah air dengan bensinnya dulu. Jangan dibiarkan misalnya di tangki ya. Mending langsung dipaksa dari awal saja. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.